Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar menggambar disc brake atau piringan cakram 3D menggunakan aplikasi SolidWorks. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita akan gambar piringan cakram yang cekung ya. Jadi tidak flat seperti yang dulu pernah saya buat tutorialnya. Sekarang kita gambar yang cekung seperti ini. Nanti juga kita akan beri warna yang beda antara bagian luar dan bagian dalamnya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jadi, jika teman-teman ingin belajar dengan panduan teks, teman-teman bisa baca-baca tutorial di blog tukanggambar3d.com. Teman-teman juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti biasa, saya menggunakan tampilan Workspace 3D Modeling. Jika teman-teman ingin tampilan AutoCAD-nya seperti yang saya gunakan, silahkan ubah Workspace ke 3D Modeling. Kemudian untuk drafting setting, di sini saya mengaktifkan OSnap dan AutoSnap. Nanti kita juga akan menggunakan Ortho Mode, tapi kita aktifkan saat kita butuhkan saja. Kemudian kita akan gambar profil disc brake dari pandangan depan, tapi nanti kita akan putar. Jadi kita mulai dari pandangan kiri. Di sini view kita atur ke left atau pandangan kiri. Sekarang kita buat objek yang pertama. Kita buat circle. Kita aktifkan perintah circle. Titik senternya kita klik sembarang saja, misalnya di sini kita klik, kemudian kita ketik nilai radiusnya, kita ketik 27,5, kemudian enter. Nanti nilai-nilai yang saya input teman-teman bisa lihat di baris perintah di sini ya. Jadi misalnya saya input angka atau huruf, teman-teman bisa lihat di baris perintah. Oke, selanjutnya kita buat circle lagi dari titik yang sama. Sekarang radiusnya 37,5, kita ketik 37,5, enter. Kita buat circle lagi dari titik center yang sama, sekarang 47,5. Selanjutnya kita buat lagi, radiusnya 82,5. Kemudian kita buat satu lagi dari titik center yang sama, radiusnya 130. Nah, seperti ini. Dimensi ini belum tentu sama seperti aktualnya ya, jadi ini saya kira-kira saja dimensinya. Kemudian sekarang kita buat circle lagi. Kita klik perintah circle, kita mulai dari kuadran atas lingkaran yang kedua dari dalam ya, di sini. Kita ketik radiusnya 5, ketik 5, enter. Kemudian kita klik circle-nya, kita copy dengan pola memutar. Jadi kita gunakan polar array. Kita klik polar array, kemudian center point-nya kita klik di sini. Kemudian di sini items kita isi 4. Di sini kita tidak aktifkan asosiatif ya. Jadi jika di ribbon panel teman-teman asosiatifnya aktif seperti ini, kita klik saja supaya tidak aktif. Kemudian kita close array. Nah, hasilnya seperti ini. Sampai di sini lingkaran ini kita delete saja. Nah, seperti ini. Ini jadi lubang baut ya. Kemudian sekarang kita buat profil lubang di sini. Kita aktifkan perintah offset. Jarak offsetnya kita ketik 8. Ketik 8, enter. Circle ini kita offset ke dalam. Kemudian kita ulangi perintah offset. Kita offset 5 mili. Ketik 5, enter. Circle ini kita offset keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis menggunakan perintah line. Kita mulai dari kuadran atas lingkaran yang ini. Kita buat garis lurus ke kiri seperti ini. Kemudian kita putar garis ini. Kita klik, aktifkan perintah rotate. Base point-nya kita klik dari intersection di sini. Kemudian kita pilih opsi copy atau ketik C, kemudian enter. Kita putar 30 derajat, jadi kita ketik 30, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian circle ini kita delete.
Kemudian kita aktifkan perintah trim, ketik TR, enter, enter lagi. Kita klik circle ini. Jadi sisanya seperti ini. Sekarang kita aktifkan perintah fillet, ketik F, enter. Supaya bisa kita gunakan berkali-kali, kita pilih opsi multiple atau ketik M, enter. Kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radius 3, kita ketik 3, enter. Kita buat fillet di sini dan di sini. Kemudian kita ubah radiusnya, ketik R, enter. Sekarang radius 15. Kita ketik 15, enter. Kita buat fillet di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya objek ini kita blok, kita join, ketik J, enter. Kemudian kita seleksi, kita klik seperti ini, kemudian kita aktifkan polar array. Center point-nya kita klik di sini. Kemudian di sini itemsnya kita isi 8, ketik 8, enter. Kemudian kita close array. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita aktifkan lagi perintah offset. Jarak offsetnya 8, kita ketik 8, enter. Circle ini kita offset keluar. Kemudian kita buat garis menggunakan perintah line dari titik kuadran ini ke titik kuadran lingkaran terluar. Kemudian kita rotate, kita klik garis ini, kita aktifkan perintah rotate. Base point-nya kita klik di titik center di sini. Kemudian kita pilih opsi copy atau ketik C, enter. Kita rotate 22,5 derajat, ketik 22,5, enter. Kemudian kita ulangi lagi, kita klik garis ini, aktifkan perintah rotate. Base point-nya kita ambil dari center point di sini. Kita ketik C atau copy ya, enter. Kita putar 3 derajat, ketik 3, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Saya zoom supaya jelas. Sekarang kita buat garis menggunakan perintah line. Kita buat garis dari endpoint di sini ke endpoint di sini, atau intersection sama saja. Kemudian kita buat circle di midpoint di sini. Radiusnya 3. Kita ketik 3, enter. Kemudian kita copy. Base point-nya kita ambil dari midpoint di sini atau titik center dari circle yang baru kita buat. Kemudian untuk penempatan hasil kopinya kita gunakan bantuan temporary osnap. Caranya tahan tombol shift dan klik kanan. Kemudian kita pilih mid between two point. Kita klik midpoint di sini atau titik center, kemudian kita klik endpoint di sini. Kemudian kita ulangi lagi, shift dan klik kanan. Kemudian pilih mid between two point lagi. Sekarang kita klik midpoint di sini dan endpoint di sini atau intersection. Kemudian kita ulangi lagi mid between two point. Kita buat di sini antara midpoint ini dan endpoint di sini. Kemudian kita ulangi mid between two point. Kita klik midpoint di sini dan endpoint atau intersection di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian circle ini 3, kita seleksi, kemudian kita mirror. Kita mirror antara endpoint di sini dan endpoint di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian garis-garis ini kita hapus. Kemudian kita seleksi semua lubang ini, circle kecil-kecil ini, kemudian kita aktifkan perintah polar array. Center point-nya kita klik di titik center di sini. Kemudian di sini items array-nya kita isi 8, ketik 8, enter. Kemudian kita close array. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat garis horizontal sepanjang 10 mili. Kita luruskan dengan titik kuadran atas, lingkaran terluar. Caranya seperti ini. Kita klik perintah line, kita arahkan kursor ke kuadran atas tanpa diklik. Kemudian kita gerakan kursor ke kanan, nanti akan muncul garis tracking. Ini adalah efek dari kita mengaktifkan auto snap. Kita klik di sini, kemudian kita buat garis lurus ke kanan. Supaya garisnya pasti lurus, kita aktifkan auto mode.
kita tarik ke kanan, ketik panjangnya 10 mili, ketik 10, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita offset garis ini ke bawah. Kita seleksi, aktifkan perintah offset. Kita offset 57 mili, ketik 57, enter. Kita klik di bagian bawahnya. Nah, hasilnya ini. Kemudian kita tekan escape untuk mengakhiri perintah offset, kemudian kita aktifkan lagi. Kita tekan tombol spasi. Kemudian jarak offsetnya sekarang 82,5. Ketik 82,5, enter. Klik garis ini, kita offset ke bawah seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi perintah offset. Sekarang jarak offsetnya 130. Ketik 130, enter. Garis ini kita offset ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan auto mode. Sekarang kita buat garis menggunakan perintah line dari endpoint di sini ke endpoint di bawahnya, kemudian ke endpoint kanan, garis di bawahnya, kemudian lurus ke bawah seperti ini. Kemudian garis-garis ini kita delete saja. Kemudian kita fillet, ketik F, enter, kemudian tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya 10, kita ketik 10, enter. Kita buat fillet di sini dan di sini. Jadi di sini menjadi fillet ya. Sekarang kita join garis-garis ini, kita seleksi, kita join, ketik J, enter. Kemudian kita offset. Jarak offsetnya 3 mili, ketik 3, enter. Garis ini kita offset ke kanan seperti ini. Kemudian kita buat rectangle, aktifkan perintah rectangle. Kita mulai dari endpoint di sini. Kemudian kita tentukan dimensinya, ketik D, enter. Dimensinya 4, enter. 47,5, enter. Kemudian kita klik di sini. Jadi rectangle ini dimensinya 4 kali 47,5. Kemudian rectangle ini kita move. Kita klik base pointnya sembarang saja supaya perpindahannya lurus. Kita aktifkan auto mode. Kita move ke kiri sejauh 0,5 mili. Jadi posisinya center dengan objek ini. Kemudian kita aktifkan perintah trim, ketik TR, enter. Kemudian enter lagi untuk memilih opsi select all. Kita klik garis ini dan garis ini. Nah, seperti ini. Jadi garis di dalam rectangle kita hapus. Kemudian kita aktifkan perintah line. Kita mulai dari endpoint di sini atau intersection sampai ke endpoint di sini atau intersection. Kemudian kita buat juga di ujung bawah seperti ini. Kemudian kita blok seperti ini, kita join, ketik J, enter. Jadi ini menjadi polyline tertutup. Sekarang kita ubah tampilannya ke 3D atau ke isometrik seperti ini. Sekarang kita aktifkan perintah revolve. Kita blok dua objek ini, klik kanan, enter. Kemudian kita revolve antara endpoint ini dan endpoint ini. Kita revolve 360 derajat, ketik 360, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, kita putar, posisikan seperti ini. Kemudian semua objek ini kita seleksi seperti ini. Kemudian kita aktifkan perintah 3D rotate. Di sini akan muncul lingkaran-lingkaran rotate control. Kemudian kita klik circle yang ini, yang biru, yang sama warnanya dengan sumbu Z. Kita klik, kemudian kita putar seperti ini. Jadi kita putar 90 derajat ya. Karena ini orto aktif pasti pas 90 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini udah sejajar seperti ini posisinya. Sekarang kita hapus circle ini, dan ini. Kita delete. Kemudian kita extrude. Kita aktifkan perintah extrude. Kita seleksi objek-objek yang akan kita extrude seperti ini.
Nah, seperti ini, kemudian klik kanan, enter, kita extrude ke kanan seperti ini sampai melewati objek yang 3D ini, yang sudah menjadi 3D. Kemudian kita aktifkan perintah subtract. Kita klik perintah subtract, kita seleksi objek ini, kita klik, kemudian klik kanan, kita blok hasil extrude ini, kemudian klik kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita extrude lagi, kita seleksi circle-circle kecil ini, kemudian klik kanan, enter, kita extrude ke kanan sampai melewati objek yang sebelah kanannya ini. Sekarang kita aktifkan lagi perintah subtract, kita seleksi objek ini, jelas ya, kemudian klik kanan. Sekarang kita blok semua hasil extrude ini, kemudian klik kanan. Nah, sekarang jika kita ubah visual stylenya ke konseptual, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita tentukan materialnya. Kita ketik Rmat, kemudian enter. Atau jika teman-teman tidak bisa membuka material browser dari perintah Rmat, teman-teman bisa klik tab visualis, kemudian di sini kita klik material browser. Kemudian kita seleksi bagian luar dari disc brake ini, kemudian kita tentukan materialnya, misalnya chrome satin. Kita klik kanan di chrome satin, kemudian assign to selection. Kemudian kita seleksi bagian dalamnya seperti ini. Kemudian kita tentukan warna materialnya, misalnya kuning atau metal hot seperti ini. Kita klik kanan, assign to selection. Nah, sampai di sini jika kita ubah visual stylenya ke shaded with edge, tampilannya seperti ini. Oke ya. Kemudian sekarang kita render. Kita bisa ubah UCS ke top seperti ini, top. Kemudian kita buat plane surf. Ketik plane surf. Kita buat dari kuadran bawah di sini. Kita buat misalnya seperti ini. Kemudian kita move. Karena orto aktif, otomatis move-nya pasti lurus seperti ini. Kita posisikan supaya disc brake berada di atas plane surf. Kemudian kita setting render. Kita klik tab visualis. Di sini render, kita expand, kita pilih render environment and exposure. Environment kita klik on, kita pilih use custom background. Backgroundnya kita pilih solid. Warnanya kita buat putih saja seperti ini. Kemudian kita klik OK, OK. Kemudian di sini render to size kita pilih yang 3300 x 2550 px. Kemudian kita klik render. Kita tunggu sampai proses render selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Atau jika kita ingin print, kita hapus dulu plane surf ini, kemudian kita putar supaya ini menghadap ke pandangan depan. Kita cek ya, di sini view-nya kita pilih front. Nah, dia posisinya kebalik seperti ini. Kita bisa putar menggunakan perintah 3D rotate. Kita pilih circle ini, kemudian kita putar 180 derajat. Maka disc brake ini sudah menghadap ke depan. Seperti ini. Kemudian kita bisa pilih layout. Misalnya di sini kita pilih layout yang A4. Kemudian kita masukkan gambar menggunakan perintah view base. Di sini kita klik view base from model space. Otomatis pandangan depan akan menempel ke kursor. Kita klik misalnya di sini. Kita atur skala misalnya 1:2. Kemudian kita klik OK, kita proyeksikan ke kanan seperti ini.
Nah, ini jika teman-teman ingin print ke gambar 2 dimensi. Kemudian teman-teman bisa atur view-nya, edit view. Di sini misalnya kita tampilkan visible line-nya saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita atur shaded with visible line. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal teman-teman tambahkan notasi. Misalnya untuk diameter, kita pilih diameter seperti ini. 260. Kemudian kita lanjut memberi notasi untuk dimensi-dimensi yang lain. Misalnya seperti ini. Oke ya. Kurang lebih seperti itu cara menggambar disc brake cekung menggunakan aplikasi AutoCAD. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.